Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Anggun Diana, Felinda Nurul Amalia, Maila Banina, Zakiyah Nurul Hidayah, dan Ria Triandini. Kami akan menjelaskan materi yang berkaitan dengan kebudayaan Arab pra-Islam. Oke, yang pertama saya akan menyampaikan mengenai keadaan alam Arab pra-Islam. Secara geografis, wilayah Arab terletak di benua Asia bagian barat. Wilayah ini dikenal dengan sebutan Jazirah Arab. Wilayah Arab sebagian besar berupa padang pasir, maka iklimnya sangat panas. Dalam pandangan ahli geografi, wilayah Arab sangat panas sekali. Hal ini disebabkan kondisi wilayah Arab yang merupakan sambungan padang pasir yang luas dari barat hingga Gurun Sahara di Afrika hingga ke timur melewati Asia Tengah sampai Gurun Gobi di Cina. Sebelum datangnya Islam, mayoritas bangsa Arab mendiami Jazirah Arab dan sebagian kecil di daerah-daerah sekitar Jazirah. Semenanjung yang terletak di bagian barat daya Asia terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian tengah yang paling luas berupa Gurun Sahara dan sebagian kecil pesisir. Baik, saya Anggun Diana akan menjelaskan mengenai materi keadaan sosial masyarakat Arab pra-Islam. Pada dasarnya, bangsa Arab memiliki karakter yang positif seperti pemberani, ketahanan fisik, kekuatan daya ingat, hormat akan harga diri dan martabat, penganut kebebasan, loyal terhadap pemimpin, pola hidup sederhana, ramah, ahli syair, dan sebagainya. Namun, sifat-sifat positif tersebut tertutup oleh kebiasaan buruk yang sering dilakukan oleh masyarakat Arab pra-Islam. Secara garis besar, kehidupan sosial masyarakat Arab secara keseluruhan dan secara khusus benar-benar berada dalam kehidupan sosial yang tidak benar atau jahiliyah. Kondisi masyarakat Arab sebelum datangnya agama Islam disebut dengan zaman jahiliyah, yang artinya kebodohan atau zaman kegelapan. Kenapa disebut demikian? Karena masyarakat Arab pada waktu itu tidak mau menggunakan pikiran sehatnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang jelas-jelas telah menciptakan mereka. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai kebiasaan masyarakat Arab pra-Islam. Yang pertama, menyembah berhala, dewa, malaikat, jin, roh, dan benda-benda langit seperti matahari, bulan, dan bintang. Yang kedua, suka minum minuman keras dan mabuk-mabukan. Yang ketiga, suka bermain judi. Yang keempat, suka membuat persembahan kepada patung berhala. Yang kelima, membunuh dan mengubur hidup-hidup bayi perempuan. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai keadaan politik masyarakat Arab pra-Islam. Sebelum kelahiran Islam, politik di Arab itu dikuasai oleh 3 kekuatan besar, yaitu Kekaisaran Nasrani dari Bizantium, Kekaisaran Persia yang memeluk agama Zoroaster, kemudian dinasti Himyar yang berkuasa di Arab bagian selatan. Kekaisaran Nasrani Bizantium dan Kekaisaran Romawi Timur dengan ibu kota Konstantinopel merupakan bekas imperium Romawi dari masa klasik pada sekitar abad ke-7. Wilayah ini telah meliputi Asia Kecil seperti Syria, Mesir, dan sebagai daerah seperti Italia, serta jumlah pesisir Afrika Utara juga berada di bawah kekuasaannya. Sedangkan kekuasaan Persia berada di bawah kekuasaan dinasti Sasanid atau yang biasa dikenal dengan dinasti Sasaniyah. Ibu kota Persia adalah Al-Madanain atau terletak sekitar 20 mil dari kota Baghdad. Wilayah kekuasaannya terbentang dari Irak sampai Mesopotamia hingga pedalaman timur Iran dan Afghanistan. Kondisi politik Jazirah Arab dipengaruhi oleh 2 hal penting, yaitu yang pertama, interaksi dunia Arab dengan Kekaisaran Bizantium dan Persia. Kemudian yang kedua ada persaingan antar Yahudi, Nasrani, dan Zoroaster. Nah, kemudian ada beberapa kerajaan yang berdiri di masa politik di Jazirah Arab sebelum Islam, yaitu yang pertama ada Kerajaan Kindah, yang kedua ada Kerajaan Himyar, kemudian yang ketiga yang paling menarik perhatian saya adalah mengenai Kerajaan Hijaz, di mana kerajaan ini itu tidak dipengaruhi oleh negara-negara asing karena mereka menganggap bahwa Hijaz ini adalah negara yang miskin. Tetapi dari balik itu semua,
negara inilah adalah negara yang paling berkuasa di Jazirah Arab dari suku Quraisy. Keadaan budaya masyarakat Arab pra-Islam. Masyarakat Arab sangat terkenal dengan kemahirannya dalam bidang bahasa dan sastra, terutama syair. Keistimewaan bangsa Arab di bidang bahasa dan sastra merupakan kontribusi mereka yang cukup penting terhadap perkembangan dan penyebaran Islam. Kemajuan kebudayaan mereka dalam bidang bahasa dan sastra tidak diwarnai dengan semangat kebangsaan Arab, melainkan diwarnai oleh semangat kesukuan Arab. Negeri Yaman adalah tempat tumbuh kebudayaan yang penting yang pernah berkembang di Jazirah Arab sebelum Islam datang. Bangsa Arab termasuk bangsa yang memiliki rasa seni yang tinggi. Salah satu buktinya bahwa seni bahasa Arab atau syair merupakan suatu seni yang paling indah, yang amat dihargai dan dimuliakan oleh bangsa Arab. Kebudayaan bangsa Arab pra-Islam. 1. Sastra Arab. Sastra adalah semua aspek kehidupan yang dihasilkan oleh manusia yang muncul dari gejolak atau pengalaman jiwa yang memiliki nilai keindahan, atau bisa didefinisikan dengan segala ekspresi manusia yang dicurahkan dalam bentuk tulisan yang indah. Yang kedua, syair. Syair adalah suatu kalimat yang sengaja disusun dengan menggunakan irama dan sajak yang mengungkapkan tentang khayalan atau imajinasi yang indah. Seorang penyair mempunyai kedudukan yang amat tinggi dalam masyarakat Arab. Penyair dianggap mampu menegakkan martabat suku atau kabilahnya. Salah satu dari pengaruh syair pada bangsa Arab ialah bahwa syair dapat meninggikan derajat orang yang tadinya hina, ataupun sebaliknya dapat menghinakan orang yang tadinya mulia. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai keadaan ekonomi masyarakat Arab pra-Islam. Pada masa Arab pra-Islam atau yang sering disebut dengan masa jahiliyah, sudah terbiasa untuk melakukan transaksi berbau riba. Jadi, perekonomian yang berkembang di masa pra-Arab yang sangat berarti pada saat itu adalah pertanian dan perdagangan. Di samping itu, perdagangan merupakan unsur penting dalam perekonomian masyarakat pra-Islam. Keluasan dalam perniagaan dan interaksinya yang sangat luas dengan dunia luar pada saat itu mendatangkan keuntungan materi yang sangat besar, tetapi juga meningkatkan kadar pengetahuan, kecerdasan, dan kearifan suku Quraisy pada saat itu. Mekah merupakan jalur persilangan ekonomi internasional, yaitu menghubungkan Mekah dengan Abisinia, seterusnya menuju ke Afrika Tengah. Dari berbagai sumber sejarah yang diketahui bahwa mata uang pada masa jahiliyah dan pada masa permulaan Islam terdiri dari dua macam atau dua jenis mata uang, yaitu dinar dan dirham. Pada masa jahiliyah dan pada permulaan Islam, Syam dan Hijaz menggunakan mata uang dinar yang seluruhnya adalah mata uang